Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari student, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke adik-adik, kembali lagi bersama saya Pak Rohman adik-adik ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi selanjutnya ya, yaitu pembagian dan perkalian pada pecahan desimal. Nah, seperti apa materinya? Maka kita simak video berikut ini. Ya, yang pertama kita belajar tentang perkalian desimal. Seperti apa perkalian desimal? Ya, Pak Guru di sini menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama yaitu menggunakan perkalian biasa. Jadi, jika adik-adik mendapati soal seperti ini, caranya sangat mudah ya. Pasti adik-adik mampu memahami jika adik-adik memperhatikan. Misalkan 0,5 dikali 0,25 sama dengan berapa? Oke. Kita menggunakan perkalian biasa. Jadi adik-adik menggunakan perkalian seperti pada umumnya. Jadi kita kalikan dulu. 0,25 dikali 0,5. Oke. Sekarang kita operasikan. 5 dikali 5 berapa? Good, 25. Maka ditulis berapa? Ya, ditulis 5, simpan 2. Nah, lanjut. 2 dikali 5 berapa? Good, 10. 10 ditambah 2. Karena kita kan tadi nyimpan 2. Jadi 10 tambah 2 berapa? Good, 12. Maka simpan 1. Nah, sekarang 0 dikali 5. 0 dikali 5 berapa? Ya, 0. 0 ditambah 1. 1. Nah, yang pertama sudah. Sekarang kita kalikan yang kedua. 5 dikali 0. 0. 2 dikali 0. 0. 0 dikali 0. 0. Nah, ketika perkalian maka kita jumlahkan ya. 5. 5 turun karena di sini tidak ada yang dijumlahkan kan, jadi turun. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 0, 1. 0 turun. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya yaitu 0125. Nah, pertanyaannya bagaimana 0125 kita meletakkan tanda desimalnya atau tanda komanya? Kan di sini yang kita jumlahkan tanda koma. Jadi caranya seperti ini. Misalkan tadi kan 0,5 dikali 0,25. Di 0,5 ini ada berapa, di belakang koma ini ada berapa angka? Ya, ada satu angka, ini ada hanya angka 5. Ini satu angka ya, cuma satu angka. Nah, jadi kita mengikuti angka di belakang koma caranya. Nah, satu angka di belakang koma. Dikali berapa? 0,25. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Kita lihat 1, 2. Ya, ada 2 angka di belakang koma. Maka satu angka di belakang koma ditambah 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi komanya ada 1 di sini, di yang kedua komanya ada 2. Maka 1 ditambah 2 berapa? Good, 3. Maka cara meletakkan koma seperti ini. Kita lihat, kita ambil 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, maka komanya terletak di sini. Maka hasilnya adalah 0,125. Cara peletakannya seperti itu ya. Kita ambil dari yang belakang, dari koma. 1, 2, 3. Maka komanya diletakkan di sini. Jadi 0,5 dikali 0,25 yaitu 0,125. Mudah kan adik-adik? Ya, kita lanjut menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ya, misalkan dengan soal yang sama ya, 0,5 dikali 0,25. Ya. Adik-adik, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa kan adik-adik sudah pelajari kelas 5, kelas 4.
Jadi adik-adik, misalkan 0,5. Berapa angka di belakang koma? Ya, satu angka, hanya 5. Maka sama dengan 5 per 10. Nah, dikali berapa? 0,25. Ketika tadi kan 0,5 satu angka di belakang koma sama dengan per 10. Ketika dua angka di belakang koma, ini ada dua angka kan? Kita lihat ada angka 2, angka 5. Nah, ada 1, 2, dua angka. Kalau dua angka di belakang koma per berapa? Ya, good. Per 100. Jadi caranya seperti itu ya adik-adik. Kalau tiga angka di belakang koma, misalkan 0,2 1 1 itu sama dengan 2 1 1 per 1000 ya. Jadi adik-adik, caranya mudah. Rumusnya yaitu kita mengikuti angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma seperti ini, maka dia per 10. Kalau dua angka di belakang koma, maka dia per 100 ya. Ini kan 0,5 satu angka di belakang koma, jadi sama dengan 5 per 10. Kemudian yang kedua, dua angka di belakang koma. 1, 2. 0,25 sama dengan 25 per 100. Mudah kan caranya adik-adik? Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita kalikan saja. Membilang kita kalikan dan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 5 dikali 25 sama dengan 125. 10 dikali 100 berapa? Ya, 10 kali 100 ini kan 100, tambah saja nolnya 1. Maka berapa? Per 1000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan seperti ini, maka kita operasikan saja. 125 per 1000 itu sama dengan 125 dibagi 1000. Oke, kita menggunakan Progapit. Jadi 125 dibagi berapa? 1000. 125 dibagi 1000. Bisa? Ya, tidak bisa. Maka kita tambahkan angka 0 di sini. Kita tambahkan angka 0. Ketika kita tambahkan angka 0 di sini, maka di atas juga kita tambahkan angka 0. Oke. Nah, sudah. Ketika kita sudah tambahkan angka 0, maka kita tambahkan juga angka tanda koma di sini ya, karena dia sudah meminjam 0 di sini. 1250 dibagi 1000 sama dengan berapa? 1000 kali berapa yang mendekati 1250? Atau hasilnya sama dengan 1250 ya. Karena tidak sama maka kita cari yang mendekati. Kali 1. 1 dikali 1000 1000. Nah, kita kurangkan. 0 dikurang 0 0. 5 dikurang 0 5. 2 dikurang 0 2. 1 dikurang 1 0. Kita buat seperti itu saja. Karena 1 dikurang 1 0 di sini nggak perlu lagi ditulis. 250 dibagi 1000 bisa nggak? Ya, tidak bisa. Maka kita tambah 0 lagi. Sebenarnya kalau kita tambah 0 di sini kita beri tanda koma karena kan tadi sudah kita beri tanda 0, jadi tidak perlu lagi ditambah tanda 0 tapi tanda koma. Tapi karena di desimal komanya dia hanya mengikuti satu kali maka tidak perlu ditulis lagi. Nah, kita lanjutkan ya. 2500 dibagi 1000. 1000 dikali berapa hasilnya? Mendekati 2500. Ya, good. 1000 dikali 2. 2 dikali 1000 berapa? Ya, 2000. Maka kita tulis 2000. Kita operasikan. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 2 dikurang 2, ya, 0. Atau kita buat sini lagi. Sekarang 500. 500 bisa nggak dibagi dengan 1000? Iya, nggak bisa. Maka kita pinjam angka 0 lagi. 5000 dibagi 1000 sama dengan 55 dikali 1000 5000. Ya, good. 5000 dikurang 5000 ya 0. Nah, maka 0,5 kali 0,25 itu hasilnya adalah 0,125. Ya. Mudah kan adik-adik caranya?
Ya, caranya sangatlah mudah. Nah, yang kedua yaitu pembagian pada pecahan desimal. Nah, caranya seperti apa? Adik-adik perhatikan ya. Nah, cara yang pertama yaitu mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini jika adik-adik mendapati soal seperti ini, cara kerjanya sangat mudah ya. Adik-adik perhatikan penjelasannya Pak Guru supaya adik-adik mudah memahami. Misalkan 1,25 dibagi 2,5 sama dengan, oke, kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. 1,25 berapa angka di belakang koma? Ya 1, 2, good, ada 2 angka belakang koma. Jadi sama dengan 125 per 100. Ingat ya, kalau satu angka di belakang koma itu per 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100. Tiga angka di belakang koma per 1000. Empat angka di belakang koma per 10.000. Jadi seterusnya seperti itu ya. Oke. Dan kita lihat dibagi berapa? 2,5. Berapa angka di belakang koma? Satu angka. Maka per 10. Maka 25 per 10. Nah, adik-adik masih ingat nggak rumus pembagian pada pecahan? Ya, caranya seperti apa? Ya, ini 125 per 100 dibagi 25 per 10. Maka tandanya di sini diganti. Diganti dengan perkalian. Nah, ini tandanya diganti perkalian. Nah, ketika sudah diganti dengan perkalian seperti ini, maka 25 per 10 diubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka jadi 10 per 25. Dibalik ya. Nah, ketika seperti ini, kurang dioperasikan saja menggunakan perkalian seperti biasa. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 125 dikali 10 berapa? Ya, 125 kali 10 tambah 0 aja di sini 1. Maka berapa? Ya, maka 1250. Nah, dikali berapa? Per berapa? Ya, 100 dikali dengan 25. Penyebut dikalikan dengan penyebut. Ini. Nah, tadi pembilang kan sudah dikalikan dengan pembilang. Sekarang penyebut dikalikan penyebut. 1000 dikali 25 sama dengan, ya ini tambahan 20 aja. Karena ada 0. Oh, sorry, bukan 1000. 100 dikali 25 sama dengan berapa? Ya, 2500 tambah 02. Nah, kita sudah dapat hasilnya 1250 per 2500. Apa sama dengan 1250 dibagi 2500. Maka ini kita hilangkan saja. Nah, ketika di atas kita hilangkan 01, di bawah juga kita hilangkan 01. Maka sama dengan 125 per 250. Supaya kita mudah dalam mengoperasikannya. 125 per 250 itu sama dengan 125 dibagi 250 ya. Kita menggunakan huruf gapit. Ya, 125 dibagi 250. 125 bisa nggak dibagi 250? Ya, tidak bisa. Maka di sini tambah 0, 1. Ketika di sini kita tambah 01, maka di atas juga kita tambah 01. Kita beri tanda koma. Nah, sekarang 1250 dibagi 250 berapa? 250 kali berapa hasilnya 1250 atau mendekati 1250? Ya 250 dikali dengan 5. 5 dikalikan 250 sama dengan 1250. Nah, 1250 dikurangi 1250 sama dengan 0. Maka 1,25 dibagi 2,5 hasilnya adalah 0,5. Mudah kan adik-adik? Ya. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan perkalian senilai. Seperti apa perkalian senilai? Oke, adik-adik perhatikan ya supaya mudah dalam mengerjakan latihan soal. Dengan soal yang sama, 1,25 dibagi 2,5. Tadi kan jawabannya 0,5 kan? Nah, kita cek sekarang menggunakan cara yang kedua.
1,25 dibagi 2,5, maka 2,5. Kita menggunakan perkalian senilai. Masih ingat yang Pak Guru bilang tadi? Ketika dua angka di belakang koma itu sama dengan per 100. Nah, kalau kita menggunakan perkalian perkalian senilai, maka kita lihat ketika dua angka di belakang koma itu sama dengan dikalikan dengan 100. Nah, jadi kita boleh ambil yang salah satu, kita boleh ambil yang menggunakan cara mengalikan dengan dua angka di belakang koma atau dikalikan dengan 100, atau satu angka di belakang koma dikalikan dengan 10. Nah, karena di sini dua angka di belakang koma, angka terbesar, kita bisa kalikan dengan 100. Nah, karena di sini dua angka di belakang koma. Nah, ketika penyebut 1 dikalikan dengan 100, karena kita menggunakan perkalian senilai, maka angka yang bilangan asli yang 1 juga harus dikalikan dengan 100. Jadi 1,25 dikali dengan 100, 2,5 juga harus dikalikan dengan 100 supaya senilai. Nah, sekarang kita kalikan 1,25 dikali 100. Nah, jadi kita lihat saja di sini. 1,25 dikalikan 100, ini 100 0, ada dua angka di belakang 1, 2, ya. Jadi berapa? Komanya sudah pindah di sini. Jadi 125. Sekarang 2,5 dikalikan dengan 100. Nah, 2,5 kalikan dengan 100, ini komanya di sini. Dua angka karena di sini 100 ya. Jadi dua angka 1, 2 ya. Karena di sini masih kosong, maka kita tambahkan angka 0. Nah, komanya sudah pindah di sini. Maka 250. Nah, 125 dibagi 250. Nah, 1,25 dibagi 2,5 itu sama dengan 125 dengan dibagi 250. Itu sama ya. Jadi kita operasikan saja 125 dibagi 250. Kita menggunakan Purugapit. Nah, 125 dibagi 250. 125 bisa nggak dibagi 250? Ya nggak bisa, maka kita tambahkan angka 01. Ya. Ketika di sini tambahkan 01, maka di atas juga harus ditambahkan 01. 0 kali 250 sama dengan sekarang 1250 dibagi 250 sama dengan berapa? 250 kali berapa? Hasilnya mendekati 1250 atau tepat 1250. Ya, dikali 5. 5 dikali 250 sama dengan 1250. Nah, kita operasikan saja. 1250 dikalikan 1250 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat hasilnya 0,5. Jadi 1,25 dibagi 2,5 itu sama dengan 0,5. Sama kan dengan yang tadi jawabannya? Ya, caranya mudah kan adik-adik? Nah, jadi di video ini adik-adik tolong bisa diulang-ulang ketika adik-adik kurang paham. Nah, di sini ada oleh-oleh masa depan ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi soal nomor 1 0,45 dikali 2,45. Soal nomor 2 20 dikali 0,125. Soal nomor 3 0,15 dibagi 0,3. Soal nomor 4 2,5 dibagi 0,5. Jadi nanti di video ini adik-adik bisa skip atau adik-adik bisa jeda videonya supaya adik-adik catat dulu soalnya. Oke? Nah, jadi sampai di situ ya adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, itulah materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mudah kan adik-adik? Ya, sangatlah mudah. Adik-adik, Pak Guru harapkan mampu menguasai materi yang sudah Pak Guru berikan. Dan adik-adik jangan lupa ilmunya diamalkan ya, agar semoga ilmunya bermanfaat. Oke adik-adik, sampai di situ materi kita pada hari ini.
Dalam keadaan pandemi seperti ini, adik-adik tetap stay at home dan adik-adik jangan pernah melupakan ibadah, karena ibadah adalah tiang agama. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.